Batavia NPM 22411 kelas manajemen 22E. I will explain what the financial aspect is what the following video. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Apa sih aspek keuangan tersebut? Aspek keuangan merujuk pada suatu hal yang terkait dengan pengelolaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan terkait dengan keuangan. Suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Aspek keuangan mencakup berbagai aspek termasuk pengelolaan kas, investasi, pembiayaan, perencanaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Berikut beberapa elemen yang termasuk dalam aspek keuangan. Yang pertama ada pengelolaan kas. Aspek keuangan mencakup pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan. Ini melibatkan pengelolaan arus kas termasuk kas masuk dan keluar. Manajemen inventarisasi, manajemen piutang dan utang, serta pengelolaan likuiditas yang tepat untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kedua ada perencanaan dan anggaran. Aspek keuangan juga meliputi perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan. Perencanaan keuangan ini membantu perusahaan dalam mengatur sumber daya finansial mereka secara efisien dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pembiayaan. Aspek keuangan mencakup pemilihan dan pengelolaan sumber pembiayaan perusahaan seperti utang, ekuiditas, atau modal ventura. Ini termasuk pengelolaan kreditas, negosiasi pinjaman atau penerbitan saham baru, serta manajemen risiko yang terkait dengan struktur modal perusahaan. Yang keempat ada investasi. Aspek keuangan mencakup pengelolaan investasi perusahaan termasuk investasi dalam aset jangka pendek dan jangka panjang, portofolio investasi, serta keputusan investasi strategis untuk menghasilkan pengembalian yang optimal bagi perusahaan. Yang kelima ada pelaporan dan pengungkapan keuangan. Aspek keuangan mencakup pelaporan keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan termasuk pemegang saham, regulator, dan kreditor. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta pengungkapan informasi keuangan yang relevan dan laporan tahunan atau laporan publik lainnya. Yang keenam ada pengendalian internal. Aspek keuangan juga melibatkan pengembangan dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan keamanan informasi keuangan perusahaan. Ini mencakup kebijakan dan prosedur sistem akuntansi seperti pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan. Yang ketujuh ada perpajakan. Aspek keuangan mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan termasuk perhitungan, penglaporan, dan pembayaran pajak yang sesuai dengan hukum dan regulasi pajak yang berlaku. Selanjutnya ada manfaat aspek keuangan. Aspek keuangan memiliki berbagai manfaat yang penting bagi perusahaan dan entitas bisnis lainnya. Berikut beberapa manfaat utama yaitu pemantauan kinerja keuangan. Atau keuangan memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan mereka secara teratur. Dengan memahami posisi keuangan perusahaan, manajemen dapat mengidentifikasi tren, menganalisis kinerja, dan mengukur pencapaian terhadap tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang tepat. Informasi keuangan yang terstruktur dan akurat membantu manajemen dalam mengambilkan keputusan yang tepat. Analisis keuangan yang cermat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategi tentang alokasi sumber daya, investasi, pembiayaan, dan operasional perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada pengelolaan risiko yang efektif. Aspek keuangan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko.
keuangan yang terkait dengan operasional mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko finansial, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko, melindungi aset, dan meningkatkan ketahanan terhadap goncangan ekonomi. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Memperhatikan aspek keuangan membantu perusahaan untuk menjaga transportasi dan akuntabilitas dalam pengolahan keuangan mereka. Laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan komprehensif memberikan visibilitas yang jelas tentang kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, regulator, dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, yang kelima, ada pemenuhan kewajiban hukum dan perpajakan. Aspek keuangan membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan yang berlaku. Dengan melaporkan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintahan dan menghindari sanksi atau denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Selanjutnya, yang keenam, ada pengelolaan likuiditas. Aspek keuangan membantu perusahaan dalam mengelola likuiditas dan arus kas mereka dengan efisien, dengan pemantauan yang cermat terhadap arus kas masuk dan arus kas keluar. Perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan likuiditas, mengantisipasi perubahan kebutuhan dana, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional. Yang ketujuh, ada pemahaman nilai perusahaan. Aspek keuangan memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai perusahaan dan kinerja keuangannya. Ini penting dalam proses penilaian perusahaan, penilaian saham, atau evaluasi potensi investasi. Dengan memahami nilai perusahaan, memegang saham dan investor dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan berdasarkan data. Selanjutnya, ada tujuan aspek keuangan. Tujuan dari memperhatikan aspek keuangan dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis adalah untuk mencapai berbagai target yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari aspek keuangan. Yang pertama, ada mencangkup kestabilan keuangan. Salah satu tujuan yang utama aspek keuangan adalah untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan keuangan perusahaan. Ini mencangkup memastikan arus kas yang sehat, likuiditas yang memadai, dan struktur modal yang tepat untuk mendukung keberlangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, ada pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan. Aspek keuangan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Ini termasuk memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung investasi dan ekspansi bisnis, mengembangkan produk baru atau akuisisi perusahaan. Yang ketiga, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tujuan aspek keuangan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial perusahaan. Ini mencakup alokasi dana yang efisien untuk pembagian keperluan bisnis, termasuk investasi, pengembangan, dan operasional, serta pengelolaan risiko yang terkait dengan penggunaan sumber daya tersebut. Yang keempat, ada meminimalkan risiko keuangan. Aspek keuangan bertujuan untuk meminimalkan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Ini mencangkup mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko seperti risiko arus kas, risiko kredit, risiko pasar, atau risiko operasional yang dapat mengganggu stabil keuangan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Tujuan aspek keuangan adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham perusahaan. Ini mencangkup mencapai pertumbuhan laba yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghasilkan pengambilan optimal bagi pemegang saham. That's all for me. Maybe that's all can say. Thank you and bye-bye.